Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita tentu sudah punya garis dari visi yang jelas, orientasi atau gayah yang paten, yaitu mengejar segala ridha Allah dalam berbagai dimensi maupun bentuk. Yang satu di antara mazahir atau fenomena ridha Allah adalah kalau orang siapapun kita bisa meraih al-barakah, yaitu keberkahan. Karena keberkahan itu salah satu nikmat terbaik dari Al-Wahhab, Zat Maha Pemberi. Itu adalah bonus spiritual dari Zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Itu adalah investasi intelektual yang paling tinggi yang diraih dari Al-Maula Al-Karim, haribaan Allah yang maha mulia ini. Karenanya kalau ini sebuah nikmat, kalau ini sebuah anugerah, kalau ini sebuah investasi, maka hari-hari kita, detik-detik kita, yaumiyat, semuanya adalah mencari al-barakah alias keberkahan. Kalau kita melihat bagaimana para ulama lughah, ulama-ulama bahasa ketika memaknai al-barakah, menerjemahkan al-barakah itu dengan narasi-narasi yang begitu cerdas, dalam kaya dengan filosofisnya. Kita lihat dalam Mu'jam Al-Wasit, barakah adalah takasrul khair. Bagaimana kebaikan yang dilakukan seseorang takasur, terus menaik grafiknya, menaik volumenya. Tidak ada turun-turunnya seseorang meraih kebaikan. Seorang pekerja dari hari ke hari, prestasi dari pekerjaan, kebaikannya terus menerus. Seorang pemimpin adalah di mana kebaikan dari prestasi birokratnya dari hari ke hari semakin menaik. Takasur. Ada konsistensi seseorang untuk meraih kebaikan. Itu dimaknai al-barakah. Tapi kalau orang baiknya hanya sesaat, prestisiusnya hanya seumur jagung, musim ada keinginan, musim pesta demokrasi, begitu banyak orang yang disulap, seakan-akan dermawan, populis, merakyat dan lain sebagainya. Namun kalau sudah terpilih, dia lupa kacang dengan kulitnya. Bukan hanya takasur bertambah, tapi adalah nama'uhu. Ada grafik peningkatan, istiqraruhu, stabilnya, istiqomahnya, istimraruhu, alias tidak pernah berhenti. Ketika istimrar, selalu bergerak dalam kebaikan, stabil, istiqomah dalam kebaikan, mengembangkan terus volume, jenis, maupun mungkin level kebaikan, sehingga setiap hari yang dicari adalah khair, yang dicari adalah kebaikan. Itulah orang yang berkah, orang yang benar-benar ketika Allah disifati zatnya dengan apa? Zat yang penuh berkah. Tabarakalladzi, maha berkah. Siapa? Zat allazi nazzala al-furqana ala abdihi. Tatkala
zat yang mulia itu menurunkan Al-Furqan kepada seorang hambanya, yaitu Muhammad. Ketika Allah juga mengatakan tabarakalladzi, maha berkah zat, alladzi biyadihi, di mana di tangannya al-mulku, kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika Allah mensifati dirinya sebagai maha berkah, berarti zatnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan segala masalih, kemaslahatan, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para hambanya. Inilah saripati al-barakah yang perlu kita kejar, yang perlu kita cari, agar kita meraih khairu umat yang terbaik, menjadi insan-insan ulul albab, menjadi insan-insan ibadur rahman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun, masyarul hadirin, ternyata meraih keberkahan adalah dengan sugesti yang sangat kuat. Sugesti diri yang dilahirkan, diucapkan dalam bentuk doa. Doa yang dilantunkan seorang muslim, ya, ketika beliau kalau beliau diberi satu kenikmatan, mungkin hadiah, ya, mungkin pemberian dari siapapun, apa kata yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau mengatakan, Allahumma barik lana, ya, fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota kami. Pemberian dalam hadis disebutnya adalah ketika beliau diberi hasil panen, namanya kurma, tamar. Menerima pemberian, menerima hadiah dari petani, ya. Lalu beliau menjawab dengan doa, Allahumma barik lana fi madinatina. Berkahilah ya Allah kota kami, kota Madinah yang terkenal dengan agrarianya. Wa fi thimarina, segala hasil panen kami ya Allah. Wa fi muddina, mud, timbangan-timbangan dari panen yang kami peroleh. Wa fi sa'ina, sama juga timbangan sa' kami. Barakatam ma'a barakah, penuh dengan berkah dan selalu berkah. Refleksi sederhana tetapi dalam sekali. Bagaimana kemampuan pertanian, bagaimana hasil pertanian, bagaimana ketahanan pangan ini menjadi sosok berkah tidaknya sebuah negara. Kalau pertanian kuat, kalau samar, hasil pertanian hebat, maka ini adalah berkah. Kita agak sedih melihat negara kita tertinggal dari segi pertanian ini. Terlalu kencangnya modernisasi, terlalu kencangnya industrialisme, sehingga menggerus, mengurangi lahan-lahan pertanian. Apakah mungkin ketika Rasul diberi produk, hadiah produk industri, katakan industri pakaian, apakah keluar doa berkah seperti ini? Tentu kita tidak bisa mengandai-andai. Tetapi bagaimana Rasul menekankan keberkahan dalam produk pertanian, keberkahan dari produksi pertanian, ini menjadi satu refleksi yang strategis. Jangan sia-siakan dengan pertanian ini. Karena sebuah negara kalau kuat ketahanan pangan, kemandirian pangan, al-aman al-ghidhai, maka dia adalah negara yang berdaulat. Timur Tengah kenapa gampang pecah perang? Mesir itu gampang perang dengan Ethiopia. Sudan gampang pecah konflik dengan Ethiopia. Karena bicara masalah sumber pangan yang berawal dari mata air. Sungai. Sungai, air itu kan sumber pertanian, sumber ketahanan pangan.
Kalau tidak ada intervensi mungkin dari lembaga besar itu gampang. Ya, belum lagi negara-negara lain. Makanya seyogianya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina, kota kami berkahi, hasil pertanian kami berkahi, timbangan-timbangan dari hasil pertanian juga Allah berkahi. Gambaran bagi kita hadirin, negara-negara muslim harus kuat dalam ketahanan pangan. Ketika keberkahan ini sudah diraih, tentu pertanyaannya adalah apa wasail media-media agar kita mencari keberkahan benar-benar terwujud. Berkah Rabbaniyah, berkah spiritual, berkah tentu saja tadi ya dalam dunia ketahanan pangan, berkah dalam segalanya. Para ulama menyebutkan pondasi takwa, pondasi tawakal kepada Allah itu adalah awal kita bisa meraih berkah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, takwa kepada Allah menjadi solusi dari segala kesumpekan, dari segala problematika kehidupan. Hari ini manusia modern tergerus dengan disorientasi. Materialisme yang begitu menjalar di mana-mana. Hedonisme yang menjadi peradaban harian. Itulah yang bisa menghancurkan bangunan tawakal kepada Allah, bangunan takwa kepada Allah, karena mereka menjadi penghamba materi. Padahal tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan segala fasilitas dunia dan seisinya adalah untuk kita makmurkan dengan pesan sesuai tentu kanun undang-undang Allah. Yang kedua, perbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah, seraya dilanjutkan dengan tarkul israr. Jauhi dari pengulangan, dari kebiasaan kembali bertemu dengan berbagai dosa. Istighfar dilanjutkan dengan taubatan nasuha. Istighfar, bukti kita sangat lemah di hadapan tarikan-tarikan maksiat, namun kita punya optimisme karena Allah Maha Ghaffar. Yang ketiga, media yang terbaik kalau kita ingin meraih barokah adalah seperti tadi. Apa? Memang harus bersikeras doa dalam berdoa agar meraih keberkahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana doa yang tidak pernah lepas dari mulut beliau. Ada sarra ketika gembiranya, ada dharra ketika ada ujian-ujian kehidupan. Ya karena doa, apalagi doa minta berkah. Doa minta berkah. Doa minta keberkahan. Yang di sana ada nikmat, di sana ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah agar kita nanti meraih piala keberkahan yang hakiki. Belum lagi bagaimana tingkah laku kita, moralitas kita, akhlak kita yang lurus. Apalagi ketika kasab mencari kehidupan. Ketika kita mencari cuan-cuan ataupun margin yang ada. Ketika kita mencari rizki-rizki yang Allah tebarkan, nah di sanalah kita harus benar-benar mewujudkan manusia-manusia yang berakhlak, beradab, beretika, beriffah untuk mengejar rizki yang halal, keuntungan-keuntungan yang penuh berkah, serta kasab-kasab yang mulia. Berbahagialah sekali orang yang bekerja, karena dia adalah orang yang benar-benar bisa gugur dosanya tanpa istighfar ketika ia
kelelahan di sore hari, di malam hari karena pekerjaannya itu. Diabadikan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man amsakala," siapa yang seharinya dia kelelahan, "min amali," karena dia bekerja, amsa, sore hari itu pula, maghfuran, diampuni lahu bagi dia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala moralitas, akhlak itu dijaga jadi panglima, ya, panglima kehidupan, ini adalah embrio turunnya keberkahan. Apalah artinya kasab-kasab yang ada, rizki-rizki yang bergentayangan tapi jauh dari kehalalan, maka itu akan merusak keberkahan. Belum lagi hadirin, langkah terakhir kalau kita ingin mencari al-barakah fil hayat adalah tumbuhkan al-jud, budimannya, al-karam, semangat berbagi, at-takaful, begitu ringan membantu sesama. Artinya hadirin, hari ini kita merasakan betul kedermawanan, lalu senang berbagi, senang menggaransi satu sama lainnya. Sekali lagi terusik dengan individualisme, ananiah, senang dengan ya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tidak pernah berpikir dengan kepentingan jamaah. Dan puncak dari media apa untuk kita mencari berkah adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad dalam arti yang komprehensif, jihad dalam arti multidimensi, ya, jihad ekonominya, jihad militer. Kata militer ini penting sekali. Ketahanan pangan, kalau tidak di backup dengan ketahanan militer, apa artinya? Rasul menyediakan sahabat, membina para sahabat yang bukan hanya siap berzikir, tapi juga siap berfikir, dan orang-orang yang siap juga bersifat apa? Terjun ke medan perang sekalipun. Malam dia berzikir, beribadah, siang hari dia jadi pejuang ketahanan negara, kemandirian pertahanan yang diabadikan dengan ribat, budaya menjaga kedaulatan negara. Karena kalau kedaulatan negara sudah hancur, ini akan melahirkan azil, alias apa? Kehinaan yang ada. Siapa yang akan memberikan satu ihtiram alias daya respek kalau kita menjadi negara yang lemah, negara yang dhaif, negara yang memang tidak memiliki ketahanan dalam berbagai halnya, tahanan ekonomi, ketahanan militer, dan tentu saja adalah ketahanan moralitas kita. Hebat, sehebat apapun militer, seunggul apapun ketahanan, mungkin finansial, ekonomi, pertanian, tetapi hancur dalam akhlak, korupsi, amoral, dekadensi, ketiadaan role model dari pemimpin dan lain sebagainya, itu adalah sebab utama runtuhnya sebuah negara. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tegaknya negara karena akhlak, tegaknya peradaban karena moralitas. Jika moralitas sudah hancur, maka hancurlah peradaban, hancurlah sebuah bangsa. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang begitu dahsyat. Pertahankanlah keberkahan ini. Lahirkan SDM, kawadir alias kader-kader yang mampu menjaga kemakmuran di bidang pertanian seperti itu. Belum lagi dalam bidang-bidang lainnya, terutama keberkahan dalam dunia tijarah, bisnisnya, finansial dan lain sebagainya. Kita ingat hari-hari Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Rasul,
Dia adalah seorang tajir, seorang profesional, seorang pelaku bisnis. Artinya ini menjadi satu landasan teologis bahwa seorang yang punya kemandirian dalam berbagai apapun selalu dimulai apa? Kemandirian secara ekonomi. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ke depan, hari-hari bangsa ini adalah hari-hari walau anna ahlal qura amanu wattaqau, selalu pijakan, landasan dan piramida keimanan ketakwaan itu ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau sudah pijakan iman, pijakan takwa sudah tegak dibangun, la fatahna, pasti kami akan bukakan, kami gelontorkan barokatin, apapun keberkahan, keunggulan, keajaiban, lalu mungkin kenikmatan dalam berbagai dimensinya minas sama'i wal ard, dari semua sumber, dari langitnya maupun dari buminya. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala keberkahan dicabut, datanglah musibah. Musibah yang terjadi adalah akibat kita gagal meraih jalan-jalan menuju keberkahan. Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya, tapi hamba itu sendiri yang melakukan tindakan menzalimi diri sendiri, menghancurkan alam, mengeksploitasi alam, ya, boros dalam segala penggunaan dan lain sebagainya. Itu sama dengan mengundang al-masaib alias musibah-musibah itu. Betul, musibah ujian meningkatkan keimanan. Musibah adalah pengkifarat dari dosa seorang mukmin. Musibah adalah menaikkan derajat seorang mukmin karena sabarnya. Tapi musibah juga Allah turunkan ketika memang ada hukum, ada sunnatullah yang dilanggar oleh manusia. Stabilitas atau ekosistem bumi, ekosistem laut sudah dirusak oleh keserakahan manusia modern. Itu sama dengan mengundang bencana tiba pada waktu yang tidak bisa diprediksi. Ma'asyiral hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan-pesan singkat dari khatib untuk membiasakan diri kita sebagai pemburu keberkahan untuk benar-benar meraih kenikmatan, meraih anugerah tertinggi dari Allah yang maha luas, serta perbendaharahan, kecerdasan tingkat tinggi untuk kita menjadi penjaga keberkahan dalam segala dimensinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutupi rangkaian narasi-narasi mau'izah dari tentang keberkahan itu, tentu poin yang terakhir ketika kita terlena ataupun terlambat, tidak responsif dengan panggilan jihad di jalan Allah, itulah awal dari kehancuran kita semua. Jihad dalam arti yang sangat luas sekali. Jihad yang benar-benar menjadi spirit. Kita tidak pernah diam ketika kezaliman melanda siapapun. Kita tidak pernah memiliki sifat-sifat inferior di hadapan siapapun selama kita memiliki izzah kemuliaan diri. Semoga bangsa ini, Jawa Barat yang kita cintai, menjadi negerinya pemburu, peraih al-barakah, dan negeri yang Allah jauhkan dari orang-orang yang akrab dengan musibah, karena akrab pula dengan pelanggaran-pelanggaran
langsung atau tidak langsung, sengaja terhadap undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal ad-dunya akbara hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man lam yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah min shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة
لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل وسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.